Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustadz sehat, Us? Wah, ini yang Alhamdulillah SMS sehat. bertanya nih, Us. Ustadz, mohon dibahas ulang nih, Us, tentang riba. Saya pernah mendengar di Radio UTHRI, tapi waktu itu belum jelas. Boleh kan, Us, kalau dibahas ulang tentang riba? Monggo, Us. Baik, riba. Di Al-Quran Allah menyatakan di Al-Baqarah ayat 275 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba dan seterusnya. Jadi orang-orang yang makan riba itu, kata Allah, nanti pada saat bangkit dari alam kubur, dia tidak bisa bangkit dengan sempurna, tetapi dia sempoyongan. Orang yang kena riba. Iya, orang yang suka makan riba itu nanti pada saat bangkit dari alam kubur, dia bangkitnya sempoyongan. Seperti orang yang kerasukan shovel, seperti orang mendem gitu. Karena apa? Karena saat di dunia dia suka makan riba. Allah menghalalkan jual beli bisnis, tetapi Allah mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Lalu para ulama itu menjelaskan dan mengklasifikasi riba itu apa. Nah, Kan begitu. iya. Riba secara bahasa artinya tambahan. Riba dalam bahasa artinya tambahan. Iya. Menurut syara itu adalah ziyadah bi ghairi iwad. Tambahan tanpa ada proses transaksi bisnis. Tiba-tiba uang kita tambah. Ini uang dari mana ya? Saya bisnis enggak, apa-apa enggak, kok nambah ya? Nambah. Nah, ini kan terkait dengan tabungan biasanya. Kok nambah sendiri? Saya nggak merasa bisnis tuh. Jadi tambahan pada modal tanpa ada proses bisnis yang legal, itu riba. Nah, makanya para ulama membagi riba dalam 4 kategori. Pertama riba qard, yang kedua riba jahiliyah, yang ketiga riba fadl, dan yang keempat riba nasi'ah. Secara singkat begini, riba qard itu adalah riba yang muncul pada akad hutang piutang. Riba yang muncul saat akad hutang piutang. Misalkan seseorang hutang 1 juta. Yep. Nanti dia harus mengembalikan 1.050.000. Nah, kelebihannya itu yang 50.000 itu namanya riba qard. Karena apa? Akad hutang piutang itu adalah akad tolong menolong. Jadi kalau Anda menghutangkan berarti Anda ingin menolong. Masa orang menolong kok mendapatkan keuntungan? Keuntungan itu adalah bisnis. Nah, kalau Anda ingin bertambah modalnya, ya bisnis kamu. Jangan melalui proses hutang piutang. Jadi sekali lagi, utang piutang dalam Islam itu adalah akad ta'awun tabarru' yang artinya tolong menolong. Tidak boleh dalam Islam itu mengambil keuntungan dari akad hutang piutang. Nah, barang siapa yang menghutangkan uang kemudian dia meminta tambahan dari modal yang dihutangkan, berarti itu riba qard namanya. Haram hukumnya. Yang kedua riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini identik dengan denda atau cas. Kalau seseorang itu berhutang jatuh tempo tanggal 10, kalau dia mengembalikan tanggal 10 tidak kena denda. Tetapi kalau meleset dia kena denda, kena cas. Itu seperti orang-orang jahiliyah dulu. Ketika sampai pada waktu yang ditentukan, mereka mengatakan ataqdi anturbi. Kamu mau nyarutang atau mau riba? Riba apa? Ya silakan, belum dibayar sekarang tapi kamu bayar kelebihan. Itu orang-orang jahiliyah. Sekarang ada nggak seperti itu? Ada. Dua-duanya ada. Qard juga ada, jahiliyah juga ada. Haram. Yang ketiga adalah fadl. Ini riba yang terjadi pada transaksi barter. Misalkan beras bagus 1 kilo ditukar dengan 2 kilo beras kurang bagus. Itu tidak boleh. Kalau Anda ingin punya
beras bagus, ingin mengonsumsi beras bagus, sedangkan Anda hanya punya beras yang jelek, jual dulu berasnya untuk beli Beli yang beras yang bagus. Jadi jangan barter langsung barang sejenis dengan perbedaan kadar, itu adalah riba fadl namanya, riba lipat ganda. Yang terakhir, riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Juga dalam praktek barter barang. Saya tukeran dengan Anda, oke, tak tuker ya berasmu 2 kilo dengan berasku 2 kilo, tapi nanti penyerahan berasku bulan depan ya. Itu tidak boleh. Jatuh tempo. Kalau mau barter ya langsung ya dan biatin. Iya. Ini 2 kilo berasku, mana Berasmu. Jadi tidak boleh. Oke, saya terima berasmu 2 kilo, nanti Saya tukerannya keluarkan bulan depan. bulan Itu riba nasi'ah. Tidak boleh. Nilainya udah beda. Itulah 4 kategori riba yang diharamkan. Dan itu kalau terus dikonsumsi, nanti pada saat bangkit dari alam kubur, kata Nabi, Anda tidak bisa bangkit sempurna. Anda akan sempoyongan seperti orang kerasukan syaitan. Na'udzubillah. Itulah secara singkat makna daripada riba. Jadi ini harus jadi perhatian kita. Sebisa mungkin kalau kita ingin tambah modalnya, jangan dengan akad hutang piutang. Silakan bisnis. Sebab akad hutang piutang masuk kategori tabarruk atau ta'awun tolong-menolong. Tidak pantas Anda menghutangkan kok Anda mendapatkan keuntungan. Tidak pantas kata ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, alhamdulillah. Iya, terima kasih Ustaz untuk sore ini, selalu